Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Fahlevi dengan NIM A251211075. Di sini saya akan membahas contoh-contoh soal mengenai kimia fisik dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dalam bidang studi mata kuliah kimia fisik. Ya, di sini untuk nomor 1, hitunglah tetapan kesetimbangan dan delta S untuk reaksi berikut ini pada suhu 298 Kelvin. Jika diketahui delta HF-nya CH4 sama dengan min 74,8 kJ per mol dan delta GF-nya untuk CH4 min 80 kJ per mol. Untuk reaksi sebagai berikut, bila diandalkan delta H tidak bergantung pada suhu berapa reaksi ini akan mempunyai tetapan kesetimbangan sama dengan 1. Ya, dari reaksi tersebut dapat kita jawab diperoleh dari beberapa yang diketahui tadi, yaitu ada delta HF-nya, delta GF-nya, ada suhunya 298 Kelvin, dan ditanyakan delta S-nya. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu untuk delta S sendiri sama dengan delta H dikurang delta G, yaitu delta S sendiri sama dengan RT kali ln Kp sama dengan min 74,81 dikurang 5075. Delta S sama dengan 24,06 dan delta S tadi sama dengan RT ln Kp, maka seperti itu sama dengan 24,06 per 298 Kelvin. Maaf, itu salah ketik. Selanjutnya sama dengan min 74, itu yang diperoleh dari delta H-nya ditambah delta G per RT dari perombakan rumus. Untuk mencari Kp-nya diperoleh min 74,81 tambah 50,75 per 29 dibagi dengan 29 diperoleh hasil 432,9 dari ln Kp-nya. Untuk suhu T2 sama dengan ln Kp sama dengan delta H tambah delta G per RT2 tambah R. Dari rumus tersebut diperoleh 0,29. Untuk suhu T1 sama dengan ln Kp1 sama seperti sebelumnya, sehingga diperoleh 12,556 sama per 24,06. 24,06 itu diperoleh dari delta S tadi sama dengan 5,21. Ya, di sini sama-sama belajar ya. Untuk soal berikutnya, di sini mohon maaf sebelumnya, ini masih penjabaran berikutnya. Maksud saya, tadi telah kita ketahui ln Kp1 dan ln Kp2-nya. Dari tersebut ln Kp itu kan tadi sama dengan delta H tambah delta G per RT2 tambah R. Itu dari ln Kp-nya. Oleh karena itu, karena ln Kp2 per ln Kp1, maka dapat rumusnya dituliskan sebagai berikut. Ya, diperoleh tadi ln Kp2-nya 0,29 dikurang ln Kp1 yaitu nilainya 5,21 sama dengan 74 dan seterusnya. Dari rumus berikut dapat dituliskan seperti itu per 29, dan hasilnya itu dapat dilihat pada slide, dan hasil akhirnya 0,16. Ini perhitungan dasar, bisa dihitung pakai manual maupun kalkulator untuk lebih mudah. Selanjutnya ln, untuk perbandingannya ln K2 per K1 itu dari suhunya diperoleh tadi dapat digunakan rumus seperti itu, dan ln K2 per K1 sama dengan 2,406 per 29, dan untuk dapat dijabarkan sebagai berikut, sehingga dapat diperoleh T2 sama dengan min 16,48. Untuk ln K2 per K1 nya juga sama,
dapat dituliskan seperti itu, ln K2 per K1 dari delta H per R seperti 1 sama dikurang seperti 2, dan dimasukkan nilai T nya dan dari penjabaran rumus sehingga diperoleh 15,49. Ya, kemudian dari hasil tersebut dapat kita peroleh untuk nilainya 0,016 dan suhunya itu 16. Untuk berikutnya, untuk nomor 2, contoh soal berikutnya, diketahui reaksi kesetimbangan berikut. Ada suatu reaksi kesetimbangan seperti ini, dari H2 tambah Cl diperoleh 2HCl dan nilai K-nya sudah diketahui. Ada N2 ditambah 3H2 yaitu 2NH3, dan persamaan berikutnya ada N2 tambah 4H2 tambah Cl2 diperoleh 2NH4Cl, dan masing-masing K-nya telah diketahui. Yang ditanya, tentukan harga K untuk reaksi NH3 tambah HCl tambah NH4Cl. Ya, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, KC1 sama dengan hasil dalam reaksi, yaitu seperti ini, hasil reaktan produk dibagi dengan konsentrasi per reaksi, sehingga Cl2 dan masing-masing pangkatnya diperoleh dari masing-masing koefisien, sehingga dapat penjabaran rumus sebagai berikut. Untuk KC1 untuk tetapan kesetimbangan ya diperoleh seperti ini. HCl untuk 2 tadi dia habis, tapi yang di sebelahnya jadi pangkat 1/2 sehingga diperoleh seperti itu. Dan KC2 untuk reaksi kedua seperti reaksi sebelumnya juga, dan KC3 juga sama. Yang harus diperhatikan di sini penggunaan koefisien pada pangkat-pangkatnya. Dan untuk penyelesaiannya, dari beberapa yang diketahui dapat kita jabarkan rumus seperti ini. Untuk KC4 ini yang ingin kita ketahui ya. Untuk NH4Cl per NH3 yaitu dari NH3 tambah HCl sama dengan NH4Cl. Artinya yang di atas itu adalah produk, di bawah adalah reaktan. Sehingga dapat diperoleh rumus sebagai berikut. Untuk KC4-nya ini kan dimasukkan dari yang diketahui sebelumnya, sehingga dia diturunkan sebagai berikut hingga KC4-nya disubstitusikan. Nilai KC-nya kan tadi diketahui masing-masing, sehingga KC3, KC2 dimasukkan dan diperoleh untuk KC4-nya sama dengan 20. Ya. Untuk nomor berikutnya, nomor 3, sebagai contoh soalnya, diketahui reaksi pembakaran etana itu adalah unsur etana yaitu C2H6 tambah O2 menjadi CO2 dalam bentuk gas tambah H2O dalam bentuk gas, dan delta H-nya min 1560 kJ. Jika diketahui S C2H6-nya sama dengan 226,49 kJ per mol, dan KS-nya CO2 213,677 kJ per mol, dan untuk KSO2-nya 205 kJ per mol, 0 joule per mol maksud saya. Untuk H2O-nya 188,715 joule per mol K. Maka yang ditanya delta U, delta S, dan delta A. Dari masing-masing yang telah diketahui dapat kita selesaikan sebagai berikut. Untuk reaksinya kita setarakan dahulu. Yang dari C2H6 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O itu kan dia belum setara. Di sini kita setarakan dan menjadi 2 C2H6 ditambah 7 O2 4 menjadi 4 CO2 dalam bentuk gas tambah 6 H2O. Masing-masing sudah setara. Untuk bagian A, untuk pencarian delta H-nya sama dengan delta H itu sama dengan delta U tambah delta PV tambah nRT.
Untuk delta PV sama dengan delta nRT. Delta PV sama dengan RT, delta N itu dari rumus tetapan gas. Delta H sama dengan delta U tambah RT. R merupakan tetapan dan T itu merupakan suhu. Dikali delta N, menjadi delta N itu dari koefisien tadi. Ini kan merupakan molnya. Untuk masing-masing koefisiennya diperoleh 4 kurang 6. Sehingga diperoleh dia min 2. Untuk delta H nya 1560 kJ sama dengan delta U, tambah tinggal kita substitusikan saja. Untuk R itu tetapannya 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 268 Kelvin dikali minus 2. Tinggal kita hitung saja. Karena delta U yang diketahui, tinggal kita pindahkan ke sebelah sehingga diperoleh delta U nya dari perhitungan sama dengan min 1564 kurang 95 kJ per mol. Ini sangat basic sebenarnya ya. Untuk bagian B tadi sudah kita ketahui delta U nya, kemudian kita ke delta S. Delta S sendiri sama dengan 4 dikali, ini berdasarkan masing-masing koefisien tadi kan kita sudah setarakan, dan masing-masingnya sudah kita ketahui S nya. Sehingga untuk delta S nya dikalikan dengan koefisien 4 dikali delta S CO2, 4 itu dari koefisien CO2, begitu pula dengan 6 dikali H2O dari koefisiennya H2O, begitu juga dengan C2H6 dikalikan 2, itu S nya yang dikalikan 2 ya, dan O2 juga seperti itu. Sehingga dari nilai-nilai tersebut dapat diperoleh 854,708 ditambah 1132,29 dikurang 458,98 tambah 1 435,259. Dari mana nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dari rumus tadi di atas, itu antara reaktan dikurang dengan produk, dan masing-masing senyawanya itu dikali dengan koefisien mereka masing-masing untuk S nya, sehingga dapat dihitung seperti biasa saja yang dalam kurungnya kita selesaikan dan dikurang, dan dari hasil tersebut dapat kita peroleh delta S nya 92,759 Joule per mol Kelvin ya. Untuk bagian C, delta A nya sama dengan delta U dikurang delta S. Tadi kita sudah mencari masing-masing dari delta U berapa dan delta S juga berapa, sehingga dari nilai tersebut dapat kita tentukan delta A. Dan delta A nya tadi 1564, maksud saya delta U nya 1564,955 kJ dikurang 298 Kelvin, itu dari T kan dikali delta, kan delta U dikurang T dikali delta S, dan delta S nya tadi kita dapat 92,759, sehingga kita peroleh 1564,955 Joule per mol dikurang 27.642,182 Joule per mol, sehingga dapat kita hitung dikurangi, kita peroleh hasil minus min 29,207 kJ per mol. Itu merupakan nilai dari delta A nya ya. Itu saja contoh soal yang bisa saya jelaskan. Jika masih ada kesalahan mohon maaf, karena di sini kita sama-sama belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.